Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kita kembali pada pembahasan buku Belenggu Hati. Terakhir kita membahas bahwa sumber ketenangan dan menghilang kesusahan hati yang hakiki adalah kembali kepada ajaran Allah, membaca Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, membaca hadis-hadis. Berikutnya penulis di halaman 90 mengingatkan kita tentang ketenangan batin yang palsu. Apa yang dimaksudkan ketenangan batin yang palsu ini? Penulis hafizahullah mengatakan, kalau ada yang berkata realitanya di lapangan banyak kita dapati orang-orang yang mengaku merasakan ketenangan dan ketentraman batin. Tanda tanya, setelah mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid dan sholawat-sholawat bid'ah tersebut. Kita telah membahas kritik terhadap adanya apa? Zikir, wirid gitu ya, sholawat yang diada-adakan dengan klaim ini mendatangkan apa? Ketenangan. Nah, bagaimana kita menjawab mereka yang mengklaim bahwa nyatanya kami merasakan ketenangan, ketentraman dengan membaca apa? Zikir-zikir ini, wirid-wirid ini atau salawat-salawat ini. Maka sebelum kepada apa yang dijelaskan oleh penulis, sebenarnya kalau berbicara tentang tenang, maka orang yang bermeditasi, orang yang bertapa, bersemedi juga mengaku apa? Mendapatkan ketenangan. Orang beragama dengan selain agama Islam juga merasa apa? Hatinya tenang. Maka ini yang kemudian perlu kita ingatkan. Ketenangan ini ketenangan yang ori, yang asli, atau ketenangan palsu. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Maka jawabnya, kenyataan tersebut di atas tidak semua bisa diingkari. Artinya kita bisa membenarkan bahwa memang kenyataannya ada orang-orang yang tadi apa? Merasakan ketenangan dengan bergabung dengan thariqat ini, thariqat itu, kelompok ini, kelompok itu. Meskipun tidak semua juga bisa dibenarkan. Tapi sebaliknya itu juga apa? Tidak bisa kita percaya semuanya. Kadang orang mengklaim dirinya tenang itu ya cuman katanya. Wong namanya urusan hati itu siapa yang tahu kan begitu ya. Karena tidak sedikit kebohongan yang dilakukan oleh para penggemar zikir-zikir, wirid-wirid bid'ah tersebut untuk melariskan dagangan bid'ah mereka. Bisa jadi kalimat apa? Menjadi tenang, tentram itu hanya bahasa marketing. Subhanallah. Makanya kelompok-kelompok ini
kelompok-kelompok yang paling gampang tersinggung, paling gampang memusuhi apa? Sunnah. Karena memang kelompok-kelompok seperti ini orientasinya apa? Dunia, UUD, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit. Semakin banyak yang bergabung di kelompok saya, berarti semakin banyak iuran. Jadi dengan berbagai macam bahasanya. Kalau kelompok saya kemudian apa? Mereteli, gitu ya. Ini mulai kenal sunnah, ngaji sunnah, berarti akan meninggalkan bid'ah. Gimana? Oh, berarti iurannya akan berkurang. Maka tidak heran mereka itu paling kenceng menghadang dakwah sunnah. Karena urusannya apa? Urusan perut. Kalau sudah urusan perut itu, masya Allah. Itu ya. Yang nyata-nyata saja kita lihat apa? Preman itu kalau sudah rebutan wilayah kekuasaan, untuk markiri, untuk ini dan sebagainya, itu rela apa? Mati. Ya, mungkin kalau kita di kota kecil gini nggak terlalu terasa gitu ya. Kalau namanya di kota-kota besar, subhanallah, penguasaan wilayah dan sebagainya. Nah, kadang yang tidak terlihat seperti ini apa? Preman-preman dalam urusan atau berkedok agama, sedang berebut pengikut. Makanya kalau apa? Dia merasa pengikutnya akan berkurang, pengikutnya akan pergi, wah dia ya siap berbuat apa saja. Nasallallahu salamah wal afiyah. Padahal tugas kita itu hanya menyampaikan. Lihat, ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya hanya segelintir orang. Apakah mereka gagal? Tidak. Gagal itu ketika kita menyampaikan yang tidak benar, itu namanya gagal. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, berapapun pengikutnya, berapapun yang mengikuti kebenaran, kita sudah sukses. Kemudian dilanjutkan, kalaupun pada kenyataannya ada yang benar-benar merasakan hal tersebut di atas, oke lah, kita ngalah. Kita percaya bahwa kamu mengklaim mendapatkan ketenangan, benar-benar kamu rasakan. Setelah kamu baca wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, sholawat tertentu, hidupmu jadi tentram. Maka dapat dipastikan bahwa itu adalah ketenangan batin yang palsu dan semu. Tapi kita sampaikan nasihat kita. Ketenangan yang kamu rasakan itu palsu, semu. Ini mesti akan marah gitu ya, nggak terima. Ya kita jelaskan. Karena yang hakiki itu harus lewat jalur yang syar'i. Tapi kalau lewatnya bukan jalur yang syar'i, lewatnya jalur yang diada-adakan, jalur yang bid'ah, maka apa? Dipastikan itu palsu, semu. Karena berasal dari tipu daya setan dan tidak bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dibalik, karena yang kamu rasakan, lihat apakah kamu mengikuti petunjuk Allah? Tidak. Maka ketenangan yang kamu rasakan itu hanya tipu daya setan. Bahkan ini termasuk perangkap setan dengan menghiasi amalan buruk agar terlihat indah di mata manusia. Sudah terlalu banyak faktanya amal yang buruk, dosa, tapi kemudian apa? Dibungkus dengan kalimat indah. Riba dikatakan apa?
bunga. Siapa yang nggak suka bunga? Semua suka bunga. Gitu ya. Coba kalau bank itu menuliskan di buku tabungan itu apa? Riba. Kira-kira ada yang mau nabung nggak? Orang paling awam tentang agama pun apa? Loh, ternyata saya dapat riba, nggak mau. Gitu ya. Yang dalam bahasa Arab pernah saya sampaikan, apa bahasa Arabnya bunga itu? Apa bahasa Arabnya? Jangan dibahasakan Arab letterleks ya. Bunga kemudian apa? Zahratun gitu ya. Dalam bahasa Arabnya disebut faidah. Apa? Orang kalau nabung dapat faidah. Setiap kita ya, siapa yang nggak pengen mendapatkan apa? Faidah, manfaat. Coba kalau yang ditulis apa? Riba. Demikian pula ketika dulu ya, mungkin sebagian bapak-bapak ini yang seleteng saya, senior saya, ketika kemudian mulai sebagian dai itu apa? Gencar mengingatkan tentang pacaran. Kemudian ada apa? Pacaran Islami. Masya Allah. Jadi selalu setan itu pintar membungkus maksiat terlihat apa? Taat. Ini yang perlu diwaspadai. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk oleh setan, fara'ahu hasanan, lalu ia menganggap perbuatan itu baik, sama dengan orang yang tidak diperdaya setan? Tentu jawabnya tidak sama. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Fatir ayat 8. Maka ini bukan karangan penulis, bukan kata saya, bahwa sesuatu yang buruk itu dihiasi oleh setan sehingga terlihat baik. Tapi itu berita yang datang dari Allah. Dan ayat ini sangat tepat ditujukan kepada para pelaku bid'ah. Bid'ah itu divonis oleh Nabi SAW apa? Sesat. Tapi dengan bersilat lidah sebagian orang apa? Mengatakan bid'ah itu baik. Sampai kelewat di beranda saya itu ada sholawatan diiringi dengan apa? Rabbana. Bahkan bukan hanya Rabbana sekarang, ada drum bandnya dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, ketika lihat komentarnya, aku mbiyen ki yo hadroan mas, tapi ora kaya ngene adabe. Wong sholawat kok ngene. Jadi subhanallah, masyarakat awam pun sekarang mulai berontak hatinya. Melihat apa? Bid'ah semakin di depan. Itu ya. Subhanallah. Hari raya hari ini yang seharusnya menjadi hari kegembiraan, ini menjadi hari kesedihan bagi orang yang paham. Kenapa? Karena malam takbiran kita mendengar takbiran dicampur dengan berbagai macam musik. Subhanallah. Takbir kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dicampur dengan apa? Iringan musik setan. Ini menunjukkan bahwa apa? Kesesatan-kesesatan itu dibungkus oleh setan sehingga terlihat apa? Baik. Dan semakin tahun gitu ya, semakin orang berkreativitas. Apalagi semoga tidak sampai ke tempat kita gitu ya.
di daerah mana itu, Blitar dan sekitarnya itu ya, kan sangat marak apa itu, pakai trailer, pakai truk itu ya, keliling sampai ngerusak rumah dan sebagainya. Kita lihat sekarang takbiran juga seperti itu, masang di truk apa, salon-salon yang besar, bawa apa, genset dan sebagainya. Subhanallah, sambil joget-joget, takbir kok sambil joget-joget, Allah musta'an. Tapi ketika setan sudah membungkus itu, menghiasi itu, dianggap baik. Ini kalau kemudian apa, bid'ah dianggap baik, ya seperti ini, akhirnya tidak terkontrol, gitu ya. Artinya dinukilkan dalam Taisir Karimur Rahman, setan menghiasi perbuatan mereka yang buruk dan rusak serta mengesankannya baik dalam pandangan mata mereka. Membuat zikir baru, membuat wirid yang baru, membuat apa, sholawat yang baru, itu perkara yang buruk. Tapi kemudian apa, diklaim ini baik. Di mana dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Apa rupanya musuh itu? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari golongan manusia dan jin. Jadi setan bukan hanya apa, dari bangsa jin. Tadi yang kita katakan, urusan perut, urusan apa, jamaahnya yang ditakutkan berkurang, akhirnya orang apa, menghalangi kebenaran, membubarkan kebenaran dan seterusnya. Ini golongan setan dari apa, bangsa manusia. Bahkan Allah kabarkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setan dari kalangan jin dan manusia itu apa? Yang mereka satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Sehingga Masya Allah, kalau kita cermati gitu ya, acara-acara yang dibikin ahlil batil selalu terlihat lebih menarik. Karena ada kerjasama di antara mereka. Dan itu saya pernah melihat satu tayangan gitu ya, podcast kalau nggak salah, atau wawancara begitu, tentang mantan pemusik kelas dunia. Bahwa dia itu bercerita, ide-ide musik itu kadang muncul dari mana? Ketika mereka sudah maksiat, mabuk, teler, itu seakan terilhami dengan apa? Musik-musik tertentu. Jadi sebagaimana katanya, sebagian jurus-jurus dalam apa? Bela diri. Itu didapatkan dari mana? Bertapa, bersemedi, itu ya. Terus dari mana kira-kira? Dari mana berarti? Dari setan, dari jin, kan gitu ya? Subhanallah. Maka gerakannya kadang meniru apa? Binatang, kadang meniru begini dan begitu. Maka setan dari bangsa jin dan manusia itu apa? Apa bahasa politiknya? Apa? Berkoalisi, berkolaborasi, bekerja sama. Maka tidak heran tadi saya katakan apa? Konten-konten, acara-acara mereka yang buat gitu ya, terlihat menarik. Karena ia tahu apa yang dimaui oleh hawa nafsu
kita. Artinya para setan menghiasi amalan-amalan buruk bagi manusia untuk menipu dan memperdaya mereka. Nah, kemudian akan lebih dijelaskan lebih dalam. Itu ya. Akan dijelaskan lebih dalam tentang apa? Ilustrasi ketenangan palsu dan semu. Kalau mungkin diungkapkan dalil-dalil seperti ini, kadang sebagian orang masih apa? Ngeyel dengan dalil. Demikianlah gambaran ketenangan batin palsu yang dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir atau wirid-wirid bid'ah yang pada hakikatnya bukan ketenangan batin, tapi merupakan tipu daya setan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Jalla Jalaluhu, dengan mengesankan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan tersebut baik dan mendatangkan ketentraman batin. Bahkan sebagian mereka mengaku merasakan kekhusyuan hati yang mendalam ketika membaca zikir-zikir atau wirid-wirid bid'ah tersebut, melebihi apa yang mereka rasakan ketika membaca dan mengamalkan zikir-zikir atau wirid-wirid yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua ini justru merupakan bukti nyata kuatnya kedudukan dan tipu daya setan bersarang dalam diri mereka. Karena bagaimana mungkin setan akan membiarkan manusia merasakan ketenangan iman dan tidak membisikkan was-was dalam hati. Nah, berikutnya ini penjelasan secara rasional bahwa yang dirasakan itu sebenarnya apa? Ketenangan palsu, ketenangan semu. Logika pertama. Apa logika yang pertama? Setan itu tidak akan rela manusia kita ini semua berada dalam kesempurnaan iman. Ketenangan jiwa, ketentraman hati itu menunjukkan kesempurnaan iman. Kok orang dengan berbuat bid'ah menjadi tenang? Itu malah tanda tanya. Karena seharusnya apa? Setan akan berusaha memalingkan dia. Tapi kenyataannya kok setan malah tenang-tenang, tidak mengganggu dia. Dia merasakan apa? Ketenangan lebih daripada kalau saya zikir yang sunnah, zikir yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW, anjurannya. Saya itu kadang masih merasakan apa? Was-was, masih diganggu setan. Loh, itu malah membuktikan yang kamu baca benar, yang ini tidak benar. Kenapa? Kalau itu benar, pasti setan datang mengganggu. Maka ada perasaan apa? Was-was, cemas, diajak mikir ke sana, diajak mikir sini. Tapi kalau salah, ya setan tenang-tenang saja. Wong kleru, kenapa harus saya ganggu? Wong dia sendiri tidak menapaki jalannya Allah. Seperti mungkin pernah saya sebutkan di sini atau di penjelasan di tempat lain. Apa itu? Ada sebagian kita kenal masjid saja tidak. Ataupun dia kenal masjid apa? Bukan orang yang seneng atau khusyuk di masjid. Ke masjid itu secukupnya, sekedarnya, secepat-cepatnya. Tapi orang model seperti ini apa? Kalau diajak wisata religi, bisa duduk di depan kuburan berjam-jam, bisa terenyuh, bisa nangis. Padahal di masjid itu nggak pernah namanya nangis. Coba kalau seperti ini dengan logika sederhana, mana yang benar, mana yang salah? Orang akan paham seharusnya. Ini nggak benar. Seharusnya masjid tempat kita sujud,
tempat terbaik yang ada di muka bumi. Di sanalah tempat kita apa? Bisa terenyuh, tempat kita bisa nangis, betah berjam-jam, begitu ya. Entah untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk ngaji dan sebagainya. Karena memang ini jantungnya umat Islam. Tapi malah betahnya di mana? Di kuburan. Yang Rasulullah SAW mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu apa? Seperti kuburan. Sepi, nyenyet, nggak tahu nggak ibadah. Enggak. Maka aneh. Dan inilah berarti apa? Bukti setan itu pintar memainkan apa? Perannya, menghiasi yang salah dianggap benar. Baik, kemudian dijelaskan lebih lanjut, mengambil penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini akan menjadikan apa? Tambah gamblang. Kita memahami orang kok bisa tenang ya, atau mengaku tenang tadi dengan melakukan wirid-wirid, zikir-zikir yang bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membuat perumpamaan hal ini, yaitu hal tadi tentang ketenangan itu, dengan seorang pencuri yang ingin mengambil harta orang. Setan itu siapa? Pencuri. Karena dia itu tidak pernah ridho, rela kita ini mengumpulkan harta yang akan menjadi bekal kita masuk surga. Apa harta kita masuk surga? Amal soleh. Maka kita ini kalau mau beramal soleh mesti dihalang-halangi oleh setan. Karena setan pingin gitu ya, dari golongan jinnya maupun dari golongan manusianya, kita orang beriman ini menjadi teman mereka di mana? Di neraka, bahkan kalau bisa selama-lamanya. Maka kalau kita katakan setan itu pencuri, manakah yang akan selalu diintai dan didatangi oleh pencuri tersebut? Coba kita berpikir dengan pikirannya pencuri sekarang. Bukan untuk jadi pencuri gitu ya, tapi insya Allah kita bisa berlogika dengan logikanya pencuri. Kalau kita berpikir dengan pikirannya pencuri, kira-kira mana rumah yang akan didatangi? Rumah yang berisi harta dan perhiasan melimpah, atau rumah yang kosong melompong bahkan telah rusak? Kalau ada maling, kira-kira mau mencuri, mau mengambil harta di mana? Di rumah yang penuh harta atau di rumah kosong melompong yang rusak? Kira-kira gimana? Meskipun kita belum pernah berpengalaman jadi pencuri, tahu pencuri pasti mengincar rumah yang isinya harta. Saya berapa kali menyebutkan ya, kadang kita itu sayang melihat sebagian rumah itu nganggur gitu ya, akhirnya rusak, entah nggak tahu itu karena sengketa atau orang sudah terlalu kaya dibiarkan. Seperti dekatnya Mas Bagus ya, apa itu sebelahnya Al-Kolam itu ya, ada itu rumah yang rusak itu ya, sudah tua akhirnya ambruk juga, dan di banyak tempat. Kira-kira rumah seperti itu akan dicuri nggak? Enggak. Lalu apa yang mau dicuri? Ini ilustrasi tentang apa rumah rusak ini? Hati yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan rumah kosong rusak, nanti akan disebutkan, bisa jadi dijadikan apa? Markas. Nah, kira-kira pencuri tadi akan merusak markasnya enggak? Enggak. Akan dirawat, ini markas saya gitu ya.
Makanya yang berzikir dengan zikir bid'ah merasakan ketenangan. Kenapa? Setan nggak menggoda dia, setan nggak mengusik dia. Sedangkan yang ingin berzikir dengan benar, bersolawat dengan benar, sehingga menumpuk harta kebaikan dalam hatinya, apa yang dilakukan setan? Diganggu, dicuri. Baru enak-enak zikir gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kelihatannya kita perlu murajaah lagi. Ini ada seorang syekh itu menyebutkan zikir kita setelah sholat itu bukannya subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, bukan. Tapi apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dibaca 33 kali. Nah, ini perlu murajaah lagi kelihatannya. Nah, inilah ilmu itu dinamis. Gitu ya. Kita itu mengilmui sesuatu bukan kemudian wising bener ora bakal berubah, enggak. Kita harus bertambah ilmunya. Ketika ilmu bertambah, ya, kecuali apa, Allah Maha Esa itu enggak bakal berubah. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih teknis seperti ini, ya kita perlu terus belajar. Nah, lagi enak-enaknya apa? Baca zikir tadi. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milikmu. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Baru dapat 2, baru dapat 3. Gimana? Terus kelingan. Oh iya, engko bar salat ana janji arep bakso. Yang itu mungkin tidak dirasakan oleh siapa tadi? Yang berzikir, yang wirid dengan zikir bid'ah. Dia bisa sampai ratusan, dia bisa sampai apa? Ribuan. Karena memang dibiarkan oleh setan. Sedangkan yang mengamalkan sunnah, dia adalah rumah mewah. Dia rumah yang berharta, selalu didatangi oleh setan untuk dicuri. Jangan sampai bisa menumpuk harta. Ini ilustrasi yang sebenarnya terjadi. Dan memang tugas kita hari ini sampai nanti mati apa? Berduel dengan bisikan setan. Jangan pernah membayangkan gitu ya, bahwa ada satu masa kita sudah sampai pada kepuncak keimanan, kemudian tidak mendapatkan apa? Ujian, godaan. Ya salah. Bahkan apa? Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian cobaannya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar apa? Keimanannya. Fa in wajada fihi salabatan. Jika Allah mendapati dalam diri seseorang itu apa? Kekokohan, kekuatan, zida fihi. Maka ujiannya akan ditambah. Wa in wajada dha'fan khuffifa anhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang didapatkan apa? Kelemahan, imannya lemah, ujiannya juga akan diringankan. Milih mana? Ujian berat atau ringan? Ya milih nggak diuji, gitu ya. Karena Rasulullah juga mengatakan apa? Musuh jangan dicari, bertemu jangan lari. Kita tidak berharap ujian, tapi ujian itu sebenarnya menunjukkan kelas kita. Kalau ujian kita itu masih 1 tambah 1, 2 tambah 2, kita tahu kelas kita di mana, gitu ya. Tapi kalau sudah kelas kita itu ya rumus integral, oh berarti yang ini kelas 1 SD, bahkan mungkin TK, yang ini sudah SM. Maka hati orang beriman itu hati yang mewah, penuh dengan apa? Kebaikan, harta yang melimpah. Nah, kita
baca keterangannya di sini. Jawabannya tadi ya, antara rumah yang berharta dengan rumah kosong, jelas rumah pertama yang akan dituju oleh siapa? Pencuri. Karena rumah itulah yang bisa dicuri harta bendanya. Adapun rumah yang kedua maka akan aman, dalam tanda kutip. Aman bukan karena tidak akan dicuri, karena memang tidak ada yang bisa dicuri. Orang yang melakukan bid'ah, apa yang bisa dicuri darinya? Lawang Rasulullah SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun mardudun. Amal yang dia kerjakan, capek yang dia dapatkan, semuanya tertolak. Terus apa yang dikumpulkan? Adapun rumah yang kedua maka akan aman dari gangguannya, yaitu gangguan pencuri, setan, karena tidak ada hartanya. Bahkan mungkin apa? Rumah tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk dijadikan tempat tinggal dan sarangnya. Rumah-rumah kosong inilah, hati-hati yang tidak tunduk kepada apa? Allah dan Rasulnya, itu akan jadikan rumah setan. Makanya tidak aneh juga kalau mereka ini apa? Yang menghalangi dakwah sunnah. Meskipun anehnya apa? Ingin disebut sebagai ahlus sunnah. Ini hal yang mustahil gitu ya. Aneh bin ajaib. Senengnya bid'ah tapi pengennya dipanggil ahli sunnah. Terus gimana ya? Kalau kita buka buku-buku yang menjelaskan definisi ahlu sunnah, kenapa dikatakan ahlu sunnah? Karena dia membela sunnah Nabi SAW. Nah kalau orang itu hidupnya menjalankan sunnah Nabi SAW, membela sunnah beliau, yo pantas dikatakan ahlus sunnah. Tapi kalau hidupnya itu menjalani bid'ah, membela bid'ah, tapi kemudian ingin dikatakan ahlus sunnah, lebih gitu ya, nggak logis. Demikian pula keadaan hati manusia. Ilustrasi rumah tadi apa? Ilustrasi tentang hati kita. Hati yang dipenuhi tauhid dan keimanan yang kokoh kepada Allah Azza wa Jalla, karena selalu mengamalkan petunjuknya, akan selalu diintai dan digoda setan untuk dicuri keimanannya. Sebagaimana rumah yang berisi harta akan selalu diintai dan didatangi pencuri. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis sahih, ketika salah seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendapati bisikan dalam jiwaku berupa sesuatu keburukan dari godaan setan." Jadi sahabat ini merasakan apa? Dalam dirinya ada bisikan-bisikan yang sungguh jika aku jatuh dari langit, yaitu ke bumi, lebih aku sukai daripada mengucapkan atau melakukan keburukan tersebut. Masya Allah. Setan itu kadang membisikkan bukan hanya kemaksiatan, bahkan kadang sampai apa? Kekufuran. Tapi kuatnya iman sahabat ini sampai beliau mengungkapkan apa? Mengilustrasikan, lebih baik saya dijatuhkan dari langit, lebih baik saya mati daripada saya mengucapkan atau melakukan yang dibisikkan setan dalam hati saya. Maka beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan menjadi was-was atau bisikan dalam jiwa. Rasulullah SAW memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa? Imunitas pada sahabat ini
untuk menolak bisikan itu, tidak mengucapkannya apalagi melakukannya. Yang dalam riwayat lain yang semakna Rasulullah SAW bersabda, itulah tanda kemurnian iman. Jadi kita bisa pahami di sini, keimanan yang ada dalam hati itu bukan artinya apa? Kita ini sudah anti godaan setan, tidak digoda setan. Malah semakin iman itu kuat, setan kelas-kelas kakap yang akan datang. Bukan kelas ecek-ecek. Kalau setan yang kelas ecek-ecek itu yang datang, berarti iman kita juga masih ecek-ecek. Tapi orang yang dibisiki dengan bisikan-bisikan yang berat dan dia bisa menolaknya, ini menunjukkan kekuatan imannya. Dalam memahami hadis yang mulia ini ada dua pendapat dari para ulama. Pertama, penolakan dan kebencian orang tersebut terhadap keburukan yang dibisikkan oleh setan, itulah tanda kemurnian iman dalam hatinya. Jadi masing-masing kita bisa mengukur diri bahwa kalau ada bisikan buruk kemudian kita tolak, bisikan buruk kita tolak, itu indikator kita punya keimanan. Dan semakin besar bisikan yang bisa kita tolak, berarti semakin kokoh kuat keimanan seseorang. Jadi sebenarnya kita ini bisa merasakan iman ini ada dalam hati kita, seberapa kualitasnya dengan apa yang kita rasakan dalam hati ini. Makna yang kedua, adanya godaan dan bisikan setan dalam jiwa manusia itulah tanda kemurnian iman, karena setan ingin merusak iman orang tersebut dengan godaannya. Maka kita perhatikan apa? Ketika bulan Ramadan kemarin yang dikatakan setan-setan itu dibelenggu. Kenapa masih terjadi kemaksiatan? Karena iman kita yang lemah. Atau sebagian orang yang memang tidak beriman. Sehingga apa? Mudah dia jatuh dalam bisikan yang paling kecil. Karena dalam sebagian hadis disebutkan bahwa setan yang dibelenggu yang mana? Yang dedengkotnya. Setan-setan kelas kakapnya. Berarti setan-setan yang apa? Kelas terinya, itu ya, cetul. Tahu cetul ya? Nah, cetul itu kualitasnya di bawahnya wader. Nah. Subhanallah. Maka lihat, ini yang bisa kita rasakan. Adapun hati yang rusak dan kosong dari keimanan karena jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang gelap itu terkesan tenang. Gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi jawaban untuk perkara yang lebih luas. Apa itu? Dalam rumah tangga, ketika kita berusaha menjalankan sunnah. Sebagian kita kadang bertanya-tanya gitu ya, iku rumah tangga yang apa? Bermaksiat, istrinya enggak jilbaban, bahkan bukan hanya apa? Enggak jilbaban, kalau pakai pakaian yang apa? Bupati, buka paha tinggi-tinggi katanya gitu. Kok kita air romantis, angger esok lari bersama, sore motoran bareng, katok cekak gitu. Subhanallah. Ini jawabannya di sini. Dengan maksiatnya mereka, setan nggak menggoda.
Tapi kita yang menjalankan abah syariat, berusaha ngaji, kadang konflik sedikit saja bikin ribut rumah tangga. Kenapa? Karena ada setan yang ngompori. Makanya kita jalankan sunnahnya Nabi SAW. Apa itu? Masuk rumah baca minimal bismillah. Mau makan baca bismillah. Apa hadisnya? Kalau seorang masuk rumahnya baca bismillah, setan mengatakan kepada teman-temannya apa? La mabita lakum, gak ono nggon nginep. Kalau makan juga baca bismillah, gak ono nggon nginep, gak ono makan malam. Tapi kalau masuk rumah tidak baca bismillah, apa? Kena nginep. Makan gak baca bismillah gimana? Oleh penginapan, oleh mangan malam. Subhanallah. Maka setan itu ingin merecoki kita di dalam setiap aktivitas kita. Maka kalau kita perhatikan aktivitas yang baik itu dimulai dengan baca apa? Bismillah. Bahkan sampai hal yang paling pribadi, ya kan? Apa? Hal yang paling pribadi. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dimulai dengan apa? Bismillah. Supaya tidak direcoki setan. Subhanallah. Maka hati tadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu terkesan tenang dan aman dari godaan setan. Karena hati ini telah dikuasai oleh setan. Atau hati ini telah menjadi setan, karena setan tadi apa? Minal jinnati wan nas. Sayatinul insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Dan tidak mungkin pencuri akan mengganggu dan merampok apa? Sarangnya sendiri, temannya sendiri. Dulu ada stiker ya. Apa itu? Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Saya kemarin baru baca sesama bis apa itu? Harapan kalau nggak salah, dilarang saling mendahului. Sesama setan dilarang saling ganggu. Itu ya. Seperti kadang kalau orang sedang pertunjukan itu kesaktian, tunggal guru ojo ganggu. Iya, gurune podo setan nih. Gitu ya. Subhanallah. Maka inilah jawaban. Kenapa kita yang sudah berusaha mengamalkan sunnah, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sunnah-sunnah, malah kadang terasa apa? Gangguan dalam hati kita, was-was kita, godaan itu semakin berat. Yaitu malah bergembira. Berarti iman kita semakin naik, gangguan semakin berat. Maka apa? Level keimanannya juga semakin ditingkatkan. Inilah makna ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ada orang yang mengatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka tidak diganggu bisikan-bisikan setan dalam sholat mereka. Orang-orang Yahudi mengklaim apa? Kami kalau ibadah, enggak seperti kalian. Orang Islam tuh begitu sholat apa? Ingat kunci yang hilang, kompor belum dimatikan, gitu ya. Subhanallah. Kalau kami orang Yahudi, kata mereka, enggak diganggu loh oleh setan. Apa jawabnya sahabat Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, apa yang dapat dikerjakan oleh setan pada hati yang telah hancur berantakan. Ya iya, wong atimu ki remuk. Gitu ya. Setan ngoporono. Setan mendatangi hati yang utuh, hati yang baik, hatinya orang beriman. Ini silahkan dibaca lagi, sehingga kita benar-benar paham tipu daya setan itu seperti ini. Namanya tipu daya. Apa? Banyak orang yang tertipu.
Maka semoga kita bukanlah orang yang tertipu dengan tipu daya setan ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan, gangguan setan. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita bacakan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.